Makanya orang mukmin itu al-mu'min khairum min amalihi. Niatul mukmin khairum min amalihi. Ya. Niat orang mukmin itu Pak kadang-kadang lebih baik daripada amal perbuatannya. Gitu. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa demikian? Ya. Karena baru niat saja sudah mendapatkan pahala dan ampunan. Tuh. Saya kasih contoh Pak. Ketika nih kita malam mau tidur, anggap si A dengan si B. Anggap si A dengan si B. Nah, ini yang si A sebelum dia tidur itu dia niat ingin bangun 3:30, lalu kemudian bisa sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sebuah fasilitas hingga sampai hari ini, detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Karena sesungguhnya barang siapa yang berjalan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah dalam kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nashihul Ibad, masih pada bab sunai, lanjutan bab yang kemarin. Ya, masih bab sunai.
Jadi bab ini datangnya nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kebetulan Pak Haji Haidir juga megang itu. Nanti kita baca. Ya, biar ketahuan aja Pak Haji. Itu di halaman 4 Pak Haji adanya. Ya, di halaman 4. Nah, karena yang halaman 1, 2, 3 itu mukadimah. Ya. Itu punya santri, itu saya pinjam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiz zulma ala ahadin ghufira lahu ma najana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajro hajatan mabruratan. Jadi nasihat ini datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, man siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, asbaha yang bangun di waktu pagi, layan wizulma tidak mempunyai niat untuk berbuat zolim, tidak mempunyai niat untuk berbuat zolim ala ahadin atas seseorang, gufiro maka diampuni lahu baginya seseorang tersebut majana apa dosa-dosanya. Jadi nasihat dari baginda Rasul adalah barang siapa yang bangun di waktu pagi namun tidak mempunyai niat untuk berbuat zolim, maka akan diampuni orang tersebut dari dosanya Pak. Begini Pak, Bapak kalau dibangunkan dari tidur, setelah tidur semalaman kita bangun, ada yang bangunin subuh. Ketika Bapak bangun seperti itu, bagaimana perasaan Bapak? Senang atau sedih? Bersyukur apa menyesal Pak? Karena kita bersyukur sehingga seringkali kita berdoa setiap bangun tidur, doa kita alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya saya berharap doa ini jangan sekedar dibaca di lisan saja, tapi benar-benar kita resapi di dalam hati. Setiap kita kali bangun dari tidur pada waktu pagi, itu adalah kehidupan baru yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena enggak ada jaminan besok kita masih bisa bangun lagi. Karena enggak ada jaminan besok kita bisa bangun lagi. Oleh karena itu, ini kehidupan baru. Maka ucapan yang harus kita lantunkan adalah kalimat syukur alhamdulillah allazi ahyana. Syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita. Ahya ba'dama amatana, setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidur itu hakikatnya adalah mati, sehingga kita dibangunkan dari tidur, di situ kita bersyukur. Nah, disitulah kita setelah bangun dari tidur punya niat untuk berbuat baik. Jadi tatkala kita dibangunin sama Allah di waktu pagi, disitulah kita mempunyai niat untuk berbuat baik. Maka di situ Allah memberi ampunan kepada kita semalaman yang lalu. Bahkan ada di dalam riwayat lain yang mengatakan itu seharian yang akan datang.
Makanya orang mukmin itu al-mu'min khairum min amalihi. Niatul mukmin khairum min amalihi. Ya. Niat orang mukmin itu Pak kadang-kadang lebih baik daripada amal perbuatannya. Gitu. Jadi niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kenapa demikian? Ya. Karena baru niat saja sudah mendapatkan pahala dan ampunan. Tuh. Saya kasih contoh Pak. Ketika nih kita malam mau tidur, anggap si A dengan si B. Anggap si A dengan si B. Nah, ini yang si A sebelum dia tidur itu dia niat ingin bangun 3:30, lalu kemudian bisa sholat tahajud, bisa zikiran sambil nunggu subuh. Ini orang yang tidurnya memiliki niat yang baik, maka selama tidurnya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya aja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, seandainya sampai dia mendengkurnya aja itu masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena punya niat baik di tatkala dia mau tidurnya. Begitu ya. Tatkala dia mau tidur, dia memiliki niat yang baik ya. Jadi orang tidur seperti itu tuh dihitung pahala oleh Allah ya. Dihitung pahala. Kenapa? Karena ada niat yang baik. Jadi niat untuk berbuat baik, seandainya pun sampai ini kebablasan, enggak jadi bangun 3:30 nih Pak, enggak jadi bangun 3:30, enggak jadi sholat tahajud, tetap tidurnya mendapatkan pahala, tetap tidurnya mendapatkan pahala ya. Mengapa demikian? Itulah hebatnya niatul mukmin khairun min amalihi. Saking hebatnya tuh niat ya. Jadi niat kita berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Pak. Lalu kemudian yang B kita anggap orang yang B sama-sama tidur, sama-sama tidur, tapi dia tidurnya enggak niat, namun bisa sholat tahajud, bisa zikiran, bisa sholat subuh. Ini pertanyaan saya Pak, pahalanya gedean mana, A apa B? Kalau yang A mau tidur pakai niat mau berbuat baik. Kalau yang B enggak niat tidurnya tapi bisa sholat subuh, kita anggapnya. Ini pahalanya gedean mana nih Pak? A apa B? Gedean mana? A apa B? Gedean A. Mengapa? Karena yang A ini tidurnya pakai niat untuk berbuat baik ya. Sekalipun misalkan dia kebablasan tidurnya, tapi tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya si A tidur yang niat, si B enggak niat, sama-sama bangun bisa tahajud, maka tetap dihitung pahala gitu ya. Karena ada niat. Nah, dan si yang B tidurnya enggak ada niat, enggak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah niat menjadi peran yang sangat penting. Maka kita sebagai mukmin yang cerdas harus punya niat yang baik ya. Termasuk kita bangun dari tidur tidak mempunyai niat untuk berbuat zalim ya. Untuk berbuat zalim artinya apa? Harus punya niat yang baik. Maka di situ diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesuai dengan hadis lain, ya, sesuai dengan hadis lain, al muslimu bainal hasanataini, ya. Muslim yang berada di antara dua kebaikan itu selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya bagaimana? Begini Pak, kita seorang muslim itu harus berusaha, ya, selalu berada di antara dua kebaikan. Jadi kita sebagai seorang muslim harus memiliki kebaikan di antara dua kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita sholat subuh nih Pak, berjamaah. Kita sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh punya niat apa kagak nih Pak? Habis sholat subuh kita punya niat kebaikan lagi apa kagak? Punya, ya. Niatnya apa Pak? Habis sholat subuh, misal kita mau ngikut kajian, terus kita mau sholat duha, ya, mau sholat duha habis sholat subuh. Nah ini baru kita berada di antara dua kebaikan. Seumpamanya kita mati, maka matinya kita husnul khotimah, ya. Matinya kita husnul khotimah. Kenapa? Karena berada di antara dua kebaikan. Ini hebatnya nih niat. Ini hebatnya niat. Dan tidak hanya itu, dosa-dosanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak setiap bangun tidur harus punya niat kebaikan, ya. Jadi setiap kita bangun tidur kita harus punya niat kebaikan, ya. Jadi setiap mukmin yang bangun di waktu pagi itu tidak punya niat untuk berbuat zolim, maka diampuni segala dosanya. Itu yang pertama tuh Pak, ya. Yang man asbaha la yanwi, ya. Lalu kemudian yang kedua, waman asbaha yanwi, waman, dan siapa saja asbaha yang bangun di waktu pagi, yanwi, mempunyai niat nasrataz zulma, untuk menolong, waqada ahajatul muslim, untuk memenuhi hajatnya seorang muslim. Tuh. Jadi di sini yang kedua adalah siapa yang bangun di waktu pagi mempunyai niat untuk memenuhi hajat seorang muslim. Jadi maksudnya bagaimana ini? Ya, memenuhi hajat seorang muslim. Ya. Yang pertama kita tahu, ya, kita tahu tetangga ada yang kesusahan. Kita tahu ada tetangga yang kesusahan. Saya niat besok pagi mau bantu, ya. Punya niat begitu. Atau tetangga ada yang terkena musibah, ya. Kita udah punya niat dari semalam. Nanti besok pagi saya mau takziah, niat memenuhi kebutuhan orang muslim, ya. Gampang kagak tuh Pak kira-kira begitu kita nyari pahala? Gampang kagak nyari pahala begitu? Gampang kan? Gampang, ya, nyari pahala. Tapi kadang-kadang kita lupa, ya, kita lupa niat. Tapi kadang-kadang kita lupa niat. Makanya di pagi hari kita punya niat untuk berbuat kebaikan. Usahakan Pak setiap hari kita punya niat kebaikan. Setiap pagi hari dalam kehidupan baru punya niat untuk berbuat baik. Jangan bangun di pagi hari ini mau udah buka handphone, mikirin bisnis pagi-pagi, ya, mikirin bisnis pagi-pagi, ya, udah buka handphone, udah ngelihat HP. Kadang-kadang ngelihatnya berita, waduh, udah tambah pusing aja deh tuh pala kalau kayak begitu. Iya, pagi-pagi udah buka handphone, ya. Yang ada apa? Pusing pala kita begitu, ya. Oh Pak Janas, ya.
Oh iya, pagi-pagi. Jadi pagi-pagi udah buka handphone, waduh, itu bahaya ya. Itu bikin kita pusing. Orang seperti itu tuh sangatlah rugi, Pak. Kalau pagi-pagi udah buka handphone mikirin bisnis, mikirin dunia. Niatnya buat berbaiknya belum ada, cuman baru buka handphone doang. Tuh gitu ya. Jadi orang seperti itu sangat rugi. Ruginya kenapa? Seharian nggak dapat pahala. Seharian nggak dapat pahala jadinya. Tapi kalau Bapak di pagi hari terus Bapak punya niat untuk berbuat baik, maka berbuat baik itu mendapatkan pahala. Mengapa demikian? Karena berbuat baik itu kan macam-macam, banyak macamnya. Kalau di kitab kita ini niat menolong orang terzolimi, ya. Meniat orang terzolimi. Kalau nggak ada, kalau kagak ada, ya kita niatkan untuk silaturahmi, ya, kepada tetangga atau kepada orang tua, ya, kepada saudara. Begitu tuh saja udah mendapatkan pahala, ya. Kahajjatal mabrur, seperti haji yang mabrur. Jadi kita mungkin belum bisa berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tapi pahala haji sudah kita dapatkan. Begitu, pahala haji sudah kita dapatkan. Makanya Bapak setiap pagi harus berbuat baik, Pak, Bu, ya. Berbuat baik. Biasanya yang sudah nih, Bapak kalau di pagi hari punya niat kagak tuh, Pak? Punya niat kagak? Biasanya di pagi-pagi hari nih, ya. Dan kalau niatnya mau bekerja gitu, mencari maisha, ya itu tetap niatnya baik, ya. Itu masih termasuk niat yang baik, ya. Ya, tetap kalau kita buat bekerja mencari rezeki itu berbuat baik. Ya, pertanyaan saya begitu, Pak, ya. Biasanya nih pagi-pagi Bapak udah pada punya niat baik kagak? Begitu. Ya. Kalau masalah yang lain mah Pak kagak usah diniatin, ya. Kalau masalah yang lain mah yang penting kita di dalam hati punya niat, misalkan untuk mencari rezeki, itu namanya niat baik. Ya jangan pakai segala ngopi pakai diniatin, ntar pagi-pagi saya mau ngopi, itu kan pakai niat namanya. Pagi-pagi ntar saya mau ngopi, nah itu pakai niat. Terus pagi-pagi saya pengen berantem gitu. Jadi berantem mah sama ngopi kagak perlu pakai niat, ya. Nah, disinilah contohnya nih, di sini contohnya nih, Bu, ya. Contohnya ibu nih, dari malam sudah niatin, Bu, besok pagi saya pengen ngelayanin suami yang terbaik. Mulai dari ibu bebenah, Bu, ibu bikinin kopi, nyiapin sarapan buat keluarga, itu nilainya menjadi pahala seperti pahala haji yang mabrur. Itu cuman begitu doang tuh. Sama kita juga pagi-pagi nih kita sudah niatin di dalam hati, pas habis sholat subuh, ntar pagi saya mau kerja, mau nyari rezeki, nggak mau macem-macem, judulnya begitu. Maka itu sudah menjadi, udah termasuk kita mendapatkan pahala haji yang mabrur. Karena memang di sini dikatakan begitu, dikatakan waman asbahayan win nusrotal zulma wa qada ahajatul muslimin wa kanat, maka orang tersebut lahu ka ajru hajjat mabrur. Jadi mendapatkan pahala haji yang mabrur, begitu. Tapi itu juga kalau ibunya kagak ngedumel, ya, Bu. Kalau ibunya kagak ngedumel dalam tatkala kita melayani, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya kalau ngedumel mah sama aja bohong, nggak bakalan dapat pahala haji yang mabrur. Makanya di sini niat orang mukmin itu sangat dahsyat, ya. Niat di sini itu amat sangat dahsyat. Kaidahnya begini, kita niat baik itu mendapatkan satu pahala. Kaidahnya tuh, kita niat berbuat baik itu mendapatkan satu pahala, walaupun tidak sampai kita kerjakan, walaupun sampai enggak kita lakuin, begitu. Apalagi kalau sampai kita lakuin, maka itu
pahalanya double Pak. Malah ada yang mengatakan ada yang 10 sampai 700 kali lipat. Ya, ada yang mengatakan 10 kali lipat, ada yang mengatakan 700 kali lipat. Coba itu, kita cuma niat berbuat baik terus kita kerjain, pahalanya 700 kali lipat, 10 kali lipat. Itu kaidahnya begitu. Beda kalau kita niat buruk. Kalau niat buruk kita kerjakan itu cuma satu, ya. Satu dosanya, ya, cuma satu. Seandainya enggak jadi dilakukan, ya enggak jadi dihitung dosa. Itu kaidahnya itu begitu. Itulah sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang cerdas, itu setiap hari harusnya punya niat untuk berbuat baik. Kenapa itu tadi? Al muslimu bainal hasanataini, ya, orang mukmin yang selalu berada di antara dua kebaikan, begitu. Maka dia yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, begitu. Mendapatkan pahala dari Allah dan dimatikannya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi mulai sekarang nih Pak, ya. Jadi mulai sekarang, mulai pagi ini kita perbaiki niat kita, ya. Kita perbaiki niat kita, ya. Kita istiqomahkan niat kita nih mulai di pagi ini nih, begitu. Biar apa? Biar selalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berada di antara dua kebaikan, begitu. Nah, nanti ini habis sholat subuh kita sholat duha sama-sama. Andai kata kita meninggal husnul khotimah. Jadi selalulah berada di antara dua kebaikan. Zuhur kita punya niat baik untuk sampai sholat asar, sehingga kita berada di tengah-tengah dan akan diampuni dosa-dosa zuhur dengan asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh. Di situ apabila kita meniatkan di dalam diri kita ada niat untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat zolim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memberikan kita pahala haji yang mabrur. Memenuhi hajat. Orang muslim itu macam-macam. Contohnya begini dah, Pak Haji Haidir. Ya, Pak Haji Haidir mungkin suka jalan kali Pak Haji Haidir, ya. Kalau pagi-pagi ya, jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Contohnya kayak Pak Haji Haidir dah, mungkin suka kali jalan-jalan pagi, ya. Tetangga samperin Pak Haji, samperin, silaturahmi, begitu Pak Haji. Ya, ngelewatin ya. Terus tapi jangan lupa Pak Haji, lihat juga tuh ya janda-janda tua, tapi janda-janda yang udah tua, lihat juga, tanya, terus dicek. Tanya sama jandanya itu, punya beras apa kagak, begitu, ya. Punya minyak apa kagak, tanya Pak Haji, ya, jangan sampai kagak, ya. Tuh begitu tuh, ada beras apa kagak, ya, ada minyak apa kagak. Nah, saya nih Pak, ya, kalau saya enggak ada jadwal nih Pak, ya, saya enggak ada jadwal kajian begitu. Biasanya saya habis sholat subuh itu pasti tadarusan Quran. Tadarus Quran enggak sih, kagak banyak, cuma 1 juz. Enggak banyak, saya tadarusannya cuma 1 juz, ya. Ya cuma gitu, cuma 1 juz saya biasanya itu mas saya gitu. Saya kalau enggak ada jadwal subuh itu biasanya saya tadarusan, ya. Minimal 1 juz dah. Nah, setelah itu saya niatkan di dalam diri saya pengen silaturahmi. Nah, saya jalan dah tuh pagi. Saya datang ke rumah tetangga, saya tegur sapa, ya kadang-kadang saya telepon teman saya. Yang penting ada niat untuk berbuat baik di dalam diri kita, begitu, ya. Berbuat baik di dalam diri kita. Dan, ya. kalau tadi kata Pak Ustaz,
bertegur sapa gitu kan. Soalnya pemikiran orang itu kan ketika kita ke rumah orang, ke rumah ini, ngapain lo? Gitu. Emang biasanya begitu kalau pagi-pagi, ya kita jawab aja silaturahmi. Iya, kita jawab aja silaturahmi sambil numpang ngopi. Kan begitu ya. Apa? Katanya kan gitu. Iya benar memang ya. Jadi jangan sampai kita di pagi hari itu sudah pusing urusan dunia. Jangan. Udah pusing urusan dunia, terus yang sifatnya materi, malah yang terjadi hilang rasa syukur kita kepada Allah. Itu kalau kita udah pagi hari udah ngomong, udah mikirin kayak begitu. Maka di pagi hari itu ya harus diawali dengan ibadah, awali dengan niat baik, maka seharian dosa kita diampuni oleh Allah dan seharian dihitung pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu kemudian ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, ahabbu ibadi, hamba yang paling dicintai ilallahi ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'un nas linnas, anfa'un nas linnas ya. Adalah manusia yang paling bermanfaat linnas, sesama manusia ya. Jadi diingat-ingat nih Pak ya, diingat-ingat ya. Setelah kita iman kepada Allah, amal terbaik adalah anfa'u. Jadi setelah iman kita kepada Allah, amal yang terbaik adalah anfa'u ya, memberikan manfaat. Jadi orang itu diukur mulia atau kagaknya di hadapan Allah ya, itu bagaimana kita bermanfaat atau tidaknya untuk orang lain, begitu. Itu bagi mereka yang paling banyak memberi manfaat. Orang tuh kalau banyak memberi manfaat kelihatan kok Pak. Orang kalau banyak memberi manfaat kelihatan. Kelihatannya di mana? Dia tidak hanya dicintai Allah, dia tidak hanya dicintai Rasulullah, bahkan seluruh manusia pun akan cinta kepada orang itu, begitu. Akan cinta kepada orang itu. Kenapa demikian? Karena orang itu bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Contohnya begini dah, di masjid ini siapa yang paling perhatian dengan urusan masjid Pak? Bu, siapa yang paling perhatian dalam urusan masjid di sini? Pasti ketua DKM ya. Ya. Siapa yang paling perhatian ya? Pasti seneng kagak? Disenengani manusia. Pada seneng kagak sama Pak Haji Haidir? Semua pasti seneng sama Pak Haji Haidir, kagak mungkin kagak. Jangankan manusia, Allah pun juga pasti seneng, begitu. Udah pasti itu Pak. Makanya di sini apapun jabatannya, maka jadikan itu sebagai alat untuk melayani manusia lainnya Pak. Melayani saudara kita Pak Haji ya. Saudara kita itu bisa muslim, bisa non muslim. Jadi yang non muslim juga itu harus dilayani juga Pak Haji ya. Dilayani juga. Jadi di sini kan Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Tuh. Makanya di sini kemarin saya sudah jelaskan nih, kemarin pertemuan pertama saya udah ngomong belum? Saya udah jelaskan ya. Pertemuan pertama kita Pak tuh, kalau sekali-kali kita buatan minum di pagi hari untuk istri, itu kira-kira udah pada praktekin belum itu kemarin? Pak Janas nggak mau. Pak Janas nggak mau. Benar, memang kalau secara pandangan begitu kita menjatuhkan derajat laki-laki, tapi kita pengen mulia kagak di hadapan Allah? Justru kita membangun perempuan supaya Benar, sebenarnya begini, yang kemarin sempat kita bahas dikit, kita kembali nih biar rame, ya biar hidup. Kemarin kita membahas tentang
Dua perkara yang paling agung dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wayan faulil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Benar memang kalau ibu tadi yang kemarin itu protes, dia bilang benar memang bukan kerjaan perempuan, itu kerjaan laki-laki. Benar memang, itu kagak salah. Kenapa? Perempuan mah tugasnya cuma dua. Perempuan tugasnya cuma dua. Satu, taat kepada Allah. Kedua, taat sama suami. Perempuan itu cuma dua kerjaannya, taat sama Allah, taat sama suami. Karena iya bener ya, nggak ada sih memang. Nggak ada memang, bener memang nggak ada. Makanya kan di situ, karena taat kepada suami berarti boleh enggak kita merintah istri kita? Boleh bener. Tapi apakah kita harus egois juga sekali-kali kita bikinin teh buat istri kita? Kan begitu. Masa kita mau dilayani mulu? Sekali-kali biar kita bisa memberi manfaat begitu ya. Hah? Variasi. Iya, variasi gitu. Apa aja tuh? Ada niat kali Pak. Kayaknya. Iya, apa ada niat kali? Oh iya begitu ya. Iya. Ada niat berarti benar ini. Ada niat begitu. Kalau berani. Ya benar. Kalau saya mau berani aja. Kalau dapat izin. Berani saya kalau dapat izin ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pagi hari kopi diseduhin sama istri Pak. Makanya kemarin saya bilang coba sekali-kali kita ya yang buatin buat istri. Belajar kenapa? Karena ini ukurannya iman. Iman. Orang kalau masih merasa gengsi melayani orang lain, itu jadinya tuh. Jadinya begitu tuh panas tuh. Orang kalau masih gengsi untuk melayani orang lain, ya, ini mencerminkan hatinya keras. Orang hatinya keras tuh lama-lama tidak bisa menerima yang namanya kebaikan. Terus yang muncul apa tuh Pak kalau begitu? Egois, kesombongan yang muncul. Ya. Sehingga orang seperti ini tuh membahayakan. Membahayakannya apa? Ini yang saya takutkan. Di sini dikatakan yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Yang saya khawatirkan itu orang yang egois, orang yang gengsinya gede, enggak mau memberikan manfaat, mungkin jarang memberi manfaat kepada orang. Ya, yang saya khawatirkan itu nanti keluar dari alam dunia ini enggak bawa iman. Itu yang khawatir. Ya, yang saya khawatirkan begitu. Takut kita keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman, karena dia selalu benci melakukan kebaikan. Begitu. Ini mah yang benci Pak Anas benci ya, yang benci. Pak Anas mah nggak benci kayaknya. Ini mah yang benci aja gitu, bukan yang kagak benci. Intinya semakin hebat kita melayani manusia, maka semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi hamba yang khotim kalau bisa. Apa tuh khotim? Pelayan. Contohnya kayak di Arab Saudi disebutnya khodim sebagai pelayan begitu. Sehingga keberadaan orang itu karena sering melayani orang lain, itu keberadaannya dia itu menyenangkan. Ya. Senang kalau dia ada di dia. Urusan kayaknya beres kalau ada
khatib. Sehingga ketika dia tidak ada, dirindukan banyak orang. Itu tanda-tandanya orang itu baik apa kagak tuh? Baik. Kalau sampai enggak adanya orang tersebut dapat dirindukan oleh orang, menyenangkan. Ketiadaannya dirindukan, itu tanda-tandanya orang yang baik. Orang jelek sebaliknya, keberadaannya bikin gelisah. Deh ada dia lagi, pasti begitu. Jadi bikin enggak enak ketiadaannya itu. Ya. Maka kita ukur dari diri kita. Datang disenangi enggak nih sama orang? Ya. Kalau misalkan diukur dari diri kita nih datang ke tempat orang nih, orang ini senang apa kagak, begitu sama kita. Nah inilah ukurannya iman. Ukurannya iman, dan selalu juga berbuat baik dan banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ukuran kebaikan itu ya sampai dijadiin kasus, Pak. Kadang-kadang seumpamanya begini, ada orang sholat rajin sampai jidatnya hitam, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi cueknya luar biasa. Tetangga kita sakit, diajakin nengokin, kadang-kadang apa? Emang sakit apa? Nanya doang. Udah berapa hari sakitnya? Baru 1 hari, antar aja udah 3 hari baru nengokin. Tuh kadang-kadang begitu tuh. Ini banyak kok di masyarakat umum yang seperti itu. Sampai tuh orang itu yang sakit dibawa ke rumah sakit, diajakin lagi, yuk kita nengok si Fulan di rumah sakit. Emang kapan dibawa ke rumah sakitnya? Baru kemarin, antar aja udah 3 hari. Loh, jadi nengokin di rumah kagak, nengokin di rumah sakit kagak? 3 menit, Pak. 3 menit, baik. Nengok 3 menit udah diinfoin. 3 menit lagi katanya, begitu. Ya jadi nengokin kagak apa kagak sampai meninggal. Sampai meninggal kadang-kadang dia kagak datang untuk takziah. Banyak itu yang begitu kejadian. Ya, banyak saya temuin tuh kayak begitu. Jadi jenguk orang sakit juga awang-awangan, jenguk di rumah sakit juga awang-awangan. Sampai itu meninggal kagak takziah. Ada Pak yang begitu, saya temuin. Makanya saya berani ngomong, kenapa? Karena saya pernah nemuin yang begitu. Ya, sampai takziah juga kagak. Nah, survei membuktikan nih, karena 3 menit lagi. Ya, kira-kira kalau ada orang yang meninggal di sini nih, di sini umumnya kalau takziah tuh ngamplopinnya berapa? Atau kan itu tadi apa namanya di amplop masing-masing. Ya di amplop masing-masing. Maksud saya begini, umumnya tergantung orangnya kan. Tapi kalau yang saya banyak lihat ya mungkin di daerah Gondrong, di daerah sononya lagi begitu. Itu kebanyakan saya lihat ya. Itu paling gede banget itu 15.000. Di kampung itu ya Pak, di kampung itu paling gede 15.000. Itu survei yang membuktikan ya. Karena apa? Saya punya orang tua juga udah almarhum, tatkala pada takziah kan kita pada bukain amplop tuh. Makanya saya tahu juga. Ternyata isinya ada yang 15.000, 20.000. Itu kadang-kadang saya bingung di situ. Buat membantu orang muslim yang kesusahan, pelit. Tapi kalau giliran buat kondangan saya tanya. Mungkin kalau gocap aja zaman sekarang malu paling enggak 100.000. Padahal mah kan kalau orang pesta itu kan lagi senang-senang, bukan orang susah. Nah itulah ukuran keimanan kita dijajal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah melihat kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, kita pengen menjadi orang yang diangkat derajatnya sama Allah ya, maka haruslah sering berbuat kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Makanya kadang-kadang saya aneh gitu ya di situ. Cukup? Baik, karena sudah diwanti-wanti terus. Jadi semoga Allah melembutkan hati kita, dikuatkan iman kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan selalu istiqomah di dalam kita menjalani segala sesuatu niat ya.
biar di antara dua niat kita ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah.